Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinatun Najah dengan NPM 135. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang bertema Hubungan Agama dan Negara, yang berjudul Dugaan Penistaan Agama. Tim sukses caleg DPRD Pringsewu gunakan Al-Quran dalam sumpah pencoblosan, dengan dosen pengampu Bapak Fatahillah SHMPD. Dengan identitas kelompok ada Ketua Muhammad Faisal Husni dengan NPM 161, Safinatun Najah dengan NPM 135, anggota Lingling Ayu Sarita dengan NPM 111, Dwi Astuti dengan NPM 117, Sairul Pangestu dengan NPM 118, Preti Aprilia dengan NPM 128, Fadila Safiana Mawarni dengan NPM 145, Rahma Aulia dengan NPM 216. Selanjutnya ada latar belakang isu dugaan penistaan agama yang melibatkan tim sukses caleg DPRD Pringsewu yang menggunakan Al-Quran dalam sumpah pencoblosan merupakan permasalahan penting yang perlu mendapatkan perhatian serius. Penggunaan simbol-simbol agama dan konteks politik tidak hanya berpotensi merusak nilai-nilai keagamaan, tetapi juga dapat menciptakan ketegangan sosial di masyarakat. Praktik ini menunjukkan bagaimana politik dapat mencampuri ranah spiritual yang seharusnya dijaga dari kepentingan pragmatis. Kesenjangan antara kondisi ideal dan kenyataan yang ada saat ini menciptakan masalah serius bagi masyarakat. Di satu sisi, masyarakat menginginkan pemilu yang bersih dan bebas dari praktik manipulatif yang merugikan nilai-nilai keagamaan. Di sisi lain, tindakan tim sukses caleg menunjukkan adanya pengabaian terhadap norma-norma tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Kesenjangan ini perlu diidentifikasi dan ditangani agar tidak semakin memperburuk hubungan antar umat beragama dan integritas pemilu. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi materi dan isu terkait dugaan penistaan agama ini secara menyeluruh. Evaluasi tersebut tidak hanya akan membantu memahami dampak dari tindakan tersebut terhadap masyarakat, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga batasan antara agama dan politik demi keharmonisan sosial dan integritas demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Bagaimana dampak praktik penyumpahan menggunakan Al-Quran yang dilakukan oleh tim sukses caleg DPRD Pringsewu terhadap masyarakat dan calon legislatif? Bagaimana pandangan masyarakat, aparat penegak hukum, dan tokoh agama terkait penggunaan Al-Quran dalam konteks politik? Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah terulangnya kasus serupa? Tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui proyek ini adalah untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menjaga keharmonisan dan toleransi antar umat beragama. Berikut adalah kajian teori. Yang pertama, teori pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau PBL. Yang kedua, teori perubahan soal. Dan yang ketiga, teori pembelajaran berbasis proyek atau project based learning atau PJBL. Dengan manfaatkan PBL dan PJBL, pelajar akan peneliti dapat melakukan ekspresi mendalam mengenai isu-isu kompleks serta mengembangkan keterampilan kritis yang diperlukan untuk menghadapi tantangan sosial. Sementara itu, teori perubahan sosial menyediakan pemahaman dan bagaimana tindak tersebut mencerminkan perubahan dan norma dan nilai di masyarakat. Berikut adalah metode pengkajian. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan tema yang muncul dari hasil wawancara, observasi, dan analisis media. Analisis deskriptif memberikan gambaran awal yang penting mengenai dugaan penistaan agama oleh tim sukses caleg DPRD Pringsewu.
hasil evaluasi dibandingkan dengan tujuan awal proyek untuk menentukan apakah tujuan tersebut tercapai. Selanjutnya akan diidentifikasi bagian yang perlu diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi untuk tindakan selanjutnya. Evaluasi ini tidak hanya akan mengukur keberhasilan proyek, tetapi juga membantu dalam merumuskan solusi konstruktif untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Terima kasih. Adapun jadwal kegiatan yang pertama yaitu tahap persiapan yang berisi tentang A. Penyusunan dan pengajuan laporan pengelola masalah. Waktu pelaksanaan itu pada tanggal 14 sampai 28 Oktober 2024 yang berisi tentang keterangan mencari permasalahan di sekitar terkait topik yang telah ditentukan dan menyusun naskah laporan pengusulan masalah. Yang kedua itu pengajuan proposal yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 11 November 2024 dengan menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan selama proyek berlangsung. Selanjutnya adalah 2 tahap pelaksanaan yang berisi tentang 1 pengumpulan data melalui studi pustaka yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2024 dan 12 November 2024 yang berisi tentang keterangan mengumpulkan data dari sumber-sumber pustaka dan internet. Yang kedua itu ada pengumpulan data melalui wawancara dan observasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 15 November 2024 yang berisi tentang keterangan mempersiapkan dan melakukan wawancara, diantaranya membuat janji dengan narasumber, menentukan tempat, dan pedoman wawancara terkait kasus yang dikaji. Yang ketiga itu ada analisis data yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 November 2024 yang berisi tentang menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data. Yang keempat itu evaluasi data yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 November 2024 yang berisi tentang keterangan mengevaluasi keberhasilan proyek. Yang kelima itu ada tahap penyusunan portofolio yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 November 2024 yang berisi tentang keterangan menyusun portofolio hasil proyek. Dan yang terakhir itu ada pelaporan hasil kegiatan dan showcase permasalahan yang dikaji yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 November 2024 menyusun keseluruhan laporan dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya itu ada rencana anggaran belanja kegiatan. Yang pertama itu ada print out pedoman wawancara, itu berjumlah 4, harga per unit itu adalah 1.000, jadi totalnya itu ada 4.000. Yang kedua itu print out pedoman observasi, itu jumlahnya ada 4 juga, harga per unit itu 1.000, jadi totalnya itu 4.000. Selanjutnya fotokopi pedoman wawancara, itu ada 8 dan harga per unitnya itu 250 perak, jadi 2.000. Yang keempat ada fotokopi pedoman observasi. Nah, itu jumlahnya ada 8, harga per unitnya 250 perak, jadinya 2.000 juga. Yang terakhir ada portofolio tampilan, itu jumlahnya ada 1, harganya per unit itu 30.000, jadi totalnya itu 30. Kalau ditotalin semuanya adalah 42.000. Terima kasih.